Oke, kita akan membahas pada hari ini mengenai ide dan peluang usaha. Jadi kan semalam itu kita sudah belajar mengenai karakteristik seorang wirausaha, kemudian mental seorang wirausaha, sikap seorang wirausaha, ciri-ciri seorang wirausaha itu seperti apa. Nah, pada kompetisi dasar yang kedua, semalam kan itu sebenarnya satu kompetisi dasar. Jadi minggu depan untuk belajar BDR-nya nanti kita sudah masuk ke formatif ya. Silahkan dicek psikologinya untuk semua kelas 10. Ibu udah share di situ psikologinya. Formatifnya itu nanti multiple choice. Jadi tinggal dijawab aja. Oke? Sekarang kita belajar mengenai ide dan peluang usaha. Jadi sebelum belajar, Ibu tetap menjelaskan mengenai indikator yang harus kalian capai. Itu ada beberapa, jadi tetap kembali Ibu jelaskan kenapa Ibu selalu menjelaskan mengenai indikator. Jadi indikator ini adalah tolak ukur materi yang harus kalian pahami, yang kemudian ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan kalian menjawab soal formatif kah, kuis kah. Jadi ini yang menjadi tolak ukurnya. Kenapa selalu Ibu menjelaskannya. Dan sekaligus juga kalian harus memahami manfaat materi ini apa. Kenapa harus dijelaskan gitu ya. Oke, indikator yang pertama yang harus kalian capai yaitu memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Jadi kan untuk kelas 10 materi yang kita bahas itu adalah pengolahan makanan awetan nabati. Itu semester pertama atau ganjil. Nanti semester kedua atau genap nanti pengolahan awetan dari bahan hewani gitu ya. Jadi kan harus tahu memahami ide dan peluang usahanya. Yang kedua, memahami analisa peluang usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Jadi kan harus memahami analisa, cara menganalisa peluang usaha gitu ya. Dan yang ketiga, memahami sumber daya yang dibutuhkan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Jadi kalian harus tahu ataupun memahami sumber daya yang dibutuhkan dari makanan awetan nabati. Oke. Selanjutnya, definisi ide itu apa gitu ya? Ide ataupun peluang usaha itu apa? Jadi ide bisnis itu adalah respon memecahkan masalah. Jadi definisi singkatnya itu bagaimana respon kita memecahkan masalah. Contoh, misal di perkampungan kalian misalnya kan banyak sawah gitu kan. Terus nanti di situ ada peternakan ikan lele gitu. Dalam kondisi Covid ini kita kan untuk mendistribusikan barang ataupun menjual barang itu kita kesulitan karena pandemi ini. Maka dari masalah tersebut kalian bisa memahami bahwa pendistribusian ikan lele ini sangat susah. Jadi apa yang saya harus pengusaha lakukan untuk memecahkan masalah tersebut, pendistribusiannya bagaimana? Nah, bisa nanti kalian misalnya sebagai seorang wirausaha itu membuka misalnya toko online shop ikan lele atau mengolah ikan lele itu supaya menjadi bahan makanan yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Contoh buat apa? Keripik ikan lele boleh ya. Ataupun frozen food berupa bahan dasarnya ikan lele. Nah, itu adalah respon, ide. Kita punya ide bisnis nih dari masalah yang kita temukan di pasaran. Nah, kalau untuk nabati gimana tuh, Bu? Misal di kampung kita kan kalau di Sidempuan itu kan banyak salak gitu ya. Salak kita kan mengalami kesulitan sekarang. Mobilitas itu kayaknya perpindahannya. Nah, mobilitas barang itu sangat susah. Maka kita harus memisahkan masalah dengan buah salak yang banyak ini. Apa yang harus kita lakukan supaya buah salak itu memiliki nilai jual ekonomis yang lebih tinggi dan manfaatnya lebih banyak gitu ya. Kenapa dia selalu bolak-balik? Maaf ya nak, ini laptopnya.
Nah, jadi kan dari situ kalian bisa menemukan. Jadi salak ini diolah menjadi apa? Boleh nanti dibuat jadi manisan. Kalau jadi manisan dia bertahan lama nggak Bu? Iya, karena sudah diawetkan menggunakan gula. Atau dibuat jadi asinan. Atau dibuat jadi keripik salak. Atau dibuat batunya itu jadi kopi. Ada macam-macam banyak ide dari situ gitu ya. Itu yang dikatakan dengan ide bisnis. Jadi respon kita memecahkan suatu masalah. Nah, peluang usaha sebuah kesempatan atau potensi. Nah, kan dari banyaknya salak atau banyaknya ikan lele tadi, kita kan bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi ide usaha atau bisnis, gitu ya. Jadi, pengertian dari ide dan peluang usaha itu adalah rencana gagasan seseorang untuk menggunakan kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi dan keahlian yang dimiliki. Jadi sebetulnya ide itu apa gitu kan? Ide itu adalah kesempatan yang kita gunakan untuk membuat sebuah usaha gitulah kalau kita definisikan secara singkat gitu ya. Oke, selanjutnya jadi ada beberapa nanti ya. Ada beberapa nanti sumber ide dan peluang usaha. Jadi sumber itu artinya kan sumber itu sumber atau ide peluang usaha itu dari mana gitu ya. Yang pertama itu dari pengalaman dan pekerjaan. Nah, gitu. Misal pengalaman dan pekerjaan ini seperti apa, Bu? Misalnya kan kalian itu misalnya ada seseorang bekerja di sebuah restoran atau bekerja di sebuah toko. Misal dia bekerja sebagai asisten chef gitu ya. Berarti biasanya kan kalau restoran itu memiliki menu-menu tertentu yang menjadi kekuatan ataupun oke. Jadi Ibu nggak bisa buat ini ya Nak, dia full screen karena bermasalah ini. Jalan sendiri dia. Oke, kita ulangi. Sumber-sumber ide dan peluang usaha itu bisa berasal dari yang pertama pengalaman dan pekerjaan. Jadi kan kebanyakan orang kenapa dia memiliki ide untuk membuka usaha itu biasanya berdasarkan dari pengalaman ataupun pekerjaan yang dialami sebelumnya. Habis itu yang kedua adalah keterampilan. Jadi keterampilan ini adalah intuisi seseorang untuk menemukan ide peluang usaha. Ada yang ketiga minat dan hobi. Oh Bu, ini misalnya Bu saya kan tuh Bu suka kali nonton Naruto gitu ya kan. Nonton Naruto, Doraemon. Kan itu kan minat dan hobi. Bisa saja ini kita manfaatkan atau kita gunakan sebagai sumber ide peluang usaha. Kenapa? Kan dari hobi itu otomatis kita akan mendalami hobi tersebut. Nah, ketika kita sudah mendalami hobi tersebut, kita akan mengenal apa yang menjadi hobi kita. Nah, ini bisa berpotensi sebagai usaha yang kita gunakan. Misal kalau kamu nih suka di bidang fashion gitu kan, suka matching-matchingin baju atau menggambar atau buat desain-desain tertentu, kamu bisa menggunakan ini menjadi sebuah usaha. Misalnya jadi seorang desainer. Jadi desainer itu dewasa ini baru ada sekolah desainer kok. Zaman-zaman dulu itu biasanya otodidak ya. Itu berasal dari hobi masing-masing. Ada juga bersumber dari pengamatan. Nah, pengamatan ini biasanya adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan situasi. Misal, sekarang lagi COVID-19, jadi orang pasti mikir, apa usaha yang harus saya lakukan? Kan sekarang ekonomi dalam keadaan down, jadi kita pasti berpikir apa usaha yang harus saya lakukan. Jadi ada yang jadi buat masker, ada yang buat buat hand sanitizer, ada yang buat buka toko online shop, karena kan tuntutannya sekarang harus seperti itu gitu ya. Ada yang usaha di bidang obat-obatan herbal, itu banyak, minuman kesehatan lah, karena orang kan fenomena sekarang ini orang ketakutan dengan pandemi tersebut sehingga dia ingin menaikkan imun tubuhnya kah, maka dia menggunakan obat-obatan herbal ataupun yang lain gitu ya. Selanjutnya ada yang cita-cita. Jadi cita-cita ini kayak mana Bu? Jadi kan orang itu punya mimpi gitu ya kan. Aku Bu pengen jadi kalau disuruh jadi pengusaha, aku itu
pengen loh Bu jadi pengusaha buat pabrik gitu ya, pabrik. Nanti kan Bu, aku pengen mempekerjakan orang-orang di daerahku yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi sehingga tetapi masih bisa dimanfaatkan. Jadi caranya Bu, nanti saya mau buat pabrik. Nah, itu cita-cita ya. Jadi itu cita juga bisa menjadi sumber peluang usaha. Dan yang terakhir adalah tekanan, bukan yang terakhir sih, tekanan. Jadi tekanan ini, jadi kan kalau tekanan itu biasanya kalau kita dalam kondisi terjepit, kita itu punya banyak ide. Misalnya tekanan apa itu Bu? Tekanan ekonomi. Nah, kita kan terpaksa memutar otak bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan uang. Apalagi saat-saat sekarang ini orang itu banyak sekali mengalami tekanan. Karena kan wabah penyakit. Jadi sehingga orang rada-rada takut gitu. Tapi karena ketakutan tersebut dan aturan-aturan dari pemerintah juga membuat kondisi ekonomi orang-orang sekarang ini menurun, ya kan? Menurun. Jadi dari tekanan tersebut kita memunculkan ide apa yang saya lakukan dengan kondisi yang seperti ini itu. Jadi kalaupun kalian lihat sekarang, kalau kalian lihat di media sosial, pasti banyak banget itu promo-promo barang-barang melalui media sosial. Kenapa bisa seperti itu? Karena tekanan ekonomi, ada banyak nanti PHK gitu ya kan. Usaha tidak lancar. Jadi ada banyak macam cara bagaimana kita memecahkan tekanan tersebut melalui ide dan peluang usaha. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kecenderungan pasar juga. Kecenderungan pasar itu kan adalah fenomena pasar gitu. Misal dulu kan kalau berbicara di bidang fashion ataupun kita buatlah makanan ya. Makanan zaman sekarang itu cenderungannya karena orang lagi demam-demam Korea, demam-demam mukbang gitu kan, kita lihat mukbang di apa gitu, YouTube banyak ya atau apa gitu, itu membuat kita memiliki ide bagaimana cara memproduksi makanan itu ala-ala Korea gitu ya kan, lagi booming tuh nengok mukbang gitu ya kan, sehingga kita punya ide gitu. Itu kecenderungan pasar. Yang selanjutnya adalah inovasi baru. Jadi inovasi baru ini adalah penemuan-penemuan baru. Biasanya para penemuan baru ini lebih cenderung lebih banyak tantangannya daripada yang sudah ada gitu ya. Yang selanjutnya komplement dari produk yang ada. Jadi komplement dari produk adanya itu kayak mana Bu? Pelengkap dari produk yang sudah ada. Jadi misal kalau misalnya sekarang ini orang lagi takut itu kan keluar gitu. Jadi orang lebih sering nyari masker. Jadi komplemennya apa itu masker? Misalnya yang dijual yang merek Sensi, itu kan kalau tidak ada digantikan bisa dengan kain gitu ya kan. Jadi kalau pandemi ini kan masker pasti pasangannya hand sanitizer. Jadi kita menggunakan itu gitu. Atau misal lagi Bu, sekarang misalnya kami mau buat manisan Bu, itu kan, manisan jambu. Ya, jadi komplemennya apa? Bisa nanti dibuat kalau kita sedang makan manisan, apa yang makanan pelengkap lainnya itu dipikirkannya. Misal contohnya kayak makan bakso, berarti komplemennya apa? Minumnya adalah teh. Teh apa? Kalau lagi makan bakso kan banyak minyak-minyaknya, jadi kita buatnya lemon tea gitu. Jadi itu yang disebut dengan komplemen dari produk yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara memanfaatkan peluang usaha. Jadi, cara memanfaatkan apa yang kita harus lakukan untuk menangkap ataupun memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, ya, yang pertama itu melalui riset pasar. Jadi, riset pasar itu adalah analisis pasar. Jadi, itu bisa kita lakukan penelitian mini riset kecil untuk apa yang sedang booming di pasaran, apa yang sedang digemari orang. Nah, itu bisa lakukan. Jadi yang kedua, mempersiapkan dan menyusun rencana atau market plan. Ya kan? Persiapkan
Baru patuh terhadap aturan, dengan kata lain tidak melanggar aturan pemerintah. Jadi ini cara memanfaatkan peluang usaha. Strategi pemasaran yang tepat sasaran. Habis itu melaksanakan usaha. Kemudian itu pemanfaatan peluang usaha. Orang yang kreatif tidak akan ikut dalam deretan jenjang pencari kerja. Jadi pengusaha itu dia akan meninggalkan pekerjaan sebelumnya gitu ya. Next, analisis peluang usaha. Jadi analisisnya itu melalui apa? Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan peluang usaha tersebut. Jadi analisis yang pertama itu melalui analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk ataupun jasa. Jadi analisisnya itu bisa melalui minat seseorang, dagangkah, jasakah gitu ya kan. Habis itu yang kedua modal. Jadi berapa modal yang dibutuhkan, boleh nanti uang ataupun barang gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah relasi. Jadi relasi ini sangat perlu untuk kita lakukan analisis dalam menganalisis usaha. Orang yang sudah menekuni jadi relasi itu contohnya orang yang sudah menekuni terlebih dahulu, atau orang yang memiliki modal, atau orang yang memiliki ide lebih bagus gitu ya. Jadi analisis berdasarkan produk dan jasa. Minatnya kemana dulu, modalnya bagaimana, dan relasinya seperti apa. Yang kedua adalah analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Jadi mengadakan pengamatan langsung ke pasar. Jadi kan daya beli konsumen itu juga harus diperhatikan. Itu kalau dia analisisnya menggunakan minat dan daya beli konsumen. Berapa daya beli konsumen? Misal di lingkungan kalian itu adalah kelas menengah ke bawah gitu kan. Berarti daya belinya itu masih rata-rata medium ke bawah gitu kan. Jadi yang harus kalian jual produknya itu juga harus sesuai dengan daya beli masyarakat di sekitar tersebut. Jika yang kamu pilih adalah sasaran pasarnya adalah masyarakat di daerah sekitarmu. Habis itu yang kedua melakukan wawancara. Wawancara ini adalah untuk menanyakan nanti bagaimana minat mereka terhadap suatu produk, kemudian daya beli mereka gitu ya. Memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Jadi memberikan angket itu kayak nanti kita jadi mini riset juga. Nanti ketika kita ajukan pertanyaan dijawab ataupun setuju tidak setuju itu boleh ya. Ada beberapa jenis metode bentuk angket yang bisa kalian gunakan untuk menganalisis peluang usaha, untuk melihat minat dan daya beli konsumen. Ada nanti apa gitu ya, beberapa angket. Habis itu yang selanjutnya menganalisis peluang usaha. Yang ketiga ada metodenya analisis SWOT namanya. Jadi SWOT itu dimulai dari yang pertama strength ataupun kekuatan. Jadi kekuatan itu apa gitu. Kalau misalnya kamu punya makanan awetan, jadi tadi manisan tanpa bahan pengawet kimia gitu ya. Bahan pengawetnya adalah alami. Itu kan kekuatan. Karena di zaman sekarang itu sangat sulit kita temukan produk-produk yang bahan pengawetnya itu adalah non kimia. Itu sangat sulit karena bahan pengawet kimia itu cenderung lebih mudah ditemukan ataupun lebih dibandingkan bahan pengawet yang alami gitu ya. Misalnya kekuatannya adalah manisan jambu buatanmu itu tanpa pengawet kimia, atau boleh nanti tempe mendoanmu itu rasanya berbeda. Kalau kamu jualan tempe mendoan kan berbeda dengan yang lain gitu ya kan, lebih gurih gitu. Jadi ada di situ kekuatannya yang tidak bisa ditiru oleh orang lain ataupun yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Selanjutnya adalah weakness ataupun kelemahan. Jadi kelemahannya apa Bu? Mudah ditiru boleh ya. Jadi ini harus kamu petakan. Makanan awetan nabati, contohnya misal kamu buat keripik tadi, keripik salak itu tadi kan, yang karena banyak disimpan salak, boleh nanti kamu buat. Kekuatannya apa Bu? Dia salak
nya itu dikeringkan. Jadi dikeringkan dengan suhu tertentu dan dia tanpa dicampur dengan bahan kimia lainnya. Jadi dia salak murni tapi dia dikeringkan untuk diawetkan. Terus apa kelemahannya? Bisa juga nanti umurnya tidak misalnya batas umur expirednya itu singkat, misalnya 1 bulan aja gitu. Itu bisa jadi kelemahan. Jadi petakan dia nanti berdasarkan ini. Yang kemudian, aduh, lagi. Enggak ya. Opportunity, kesempatannya bagaimana? Ya karena digemari orang sangat suka dengan salak keringnya, maka kesempatan usahanya itu akan lebih banyak ataupun keberlangsungannya lama gitu. Keberlangsungannya lama karena digemari banyak orang atau mudah melakukannya, itu merupakan kesempatan. Jadi kesempatan itu kan bagaimana keberlangsungan usaha itu gitu ya. Threat atau ancaman. Misal bisa jadi nanti ancamannya itu adalah kampanye hitam dari black campaign dari perusahaan lain yang sama atau yang menyalurkan makanan awetan nabati tetapi dengan cara-cara yang tidak bagus gitu kan. Atau dibuat nanti cara pengeringan salak atau keripik salaknya itu tidak bagus gitu ya kan, atau black campaign, ancaman seperti itu. Atau ancaman boleh yang lainnya nanti modalnya kurang gitu kan, itu sebuah ancaman. Jadi petakan dulu dia nanti makanan awetan yang akan kamu harus buat. Jadi sekedar informasi untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan nanti kita memiliki praktek. Jadi praktek ataupun sebelum praktek juga harus membuat yang namanya proposal wirausaha. Nanti next time Ibu ajari cara membuat proposal itu seperti apa. Jadi nanti di situ harus ada pemetaan analisis SWOT-nya. Mulai dari kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, kesempatannya bagaimana. Kesempatan berkembang maksudnya ya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam berwirausaha makanan awetan adalah sumber daya yang dibutuhkan apa aja untuk melakukan usaha makanan awetan. Jadi itu terdiri dari sumber daya yang pertama adalah manusia atau Manusia itu untuk apa, Bu? Nah, manusia itu kita gunakan sebagai pengolah ataupun pekerja, boleh ya, pekerja. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi sebetulnya sumber daya itu, faktor-faktor produksi itu salah satunya adalah manusia ataupun tenaga kerja gitu ya. Itu kita butuhkan. Selanjutnya adalah uang. Jadi harus ada uang. Kalau mau buka usaha itu harus ada pekerjanya. Pekerjanya boleh nggak saya, Bu? Boleh gitu. Nggak harus orang lain. Habis itu apa? Uang. Uang juga diperlukan sedikit banyaknya ya. Kemudian material atau fisik. Material itu adalah bahan baku gitu ya. Bahan bakunya apa? Tadi kan kalau pekerjanya adalah kamu sendiri, terus uangnya berapa yang kamu perlukan, terus materialnya apa ataupun bahan bakunya apa. Tadi bahan bakunya adalah salak ya. Habis itu mesin ataupun teknologi yang digunakan apa? Menggunakan mesin pengeringkah atau menggunakan pengering alami, menggunakan sinar matahari. Tapi lebih bagus sih menggunakan mesin pengering karena membuat keripik itu buah itu kan lebih efektif atau lebih bagusnya menggunakan mesin pengering. Kalau dia menggunakan sinar matahari takutnya mengalami jamuran gitu ya, nggak boleh. Habis itu yang selanjutnya yang diperlukan sumber daya adalah metode ataupun cara yang digunakan. Metode itu adalah cara gitu ya. Bisa nanti next time akan Ibu ajari bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi makanan awetan. Habis itu yang selanjutnya adalah pasar. Jadi kalian yang sumber yang perlukan adalah pasar. Jadi pasar itu adalah konsumennya siapa, sasaran konsumennya siapa gitu ya kan. Jadi
itulah sumber daya yang diperlukan dalam membuka sebuah usaha. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan, Nak? Ada yang perlu ditanyakan? Halo? Masih nyambung ya ini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada, Miss. Oke, jadi yang Oke. Itu kalau yang uang itu sama dengan modalnya kan, Miss? Iya, uangnya sama dengan modal. Kalau makanan awetan nabati pasti perlu modal. Pasti kita perlu membeli bahan baku gitu. Bahan baku untuk pembayaran bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pembayaran alat yang digunakan itu membutuhkan yang namanya uang ataupun modal. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada, Miss. Kasih ya, Miss. Oke. Jadi yang perlu kalian pahami adalah definisi ide peluang usaha itu apa, gitu kan? Kemudian analisa peluang usahanya apa? Kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa, gitu ya. Jadi mulai dari analisanya itu melalui analisis SWOT kah, atau pendekatan pasar kah, atau apa yang lain sebagainya, boleh dilihat nanti di modul yang Ibu share di psikologi juga. Ibu udah nanti ini bisa ditonton balik lagi di YouTube gitu ya, di YouTube SMA Unggulan CT Foundation. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhirnya sampai di sini. Jangan lupa minggu ini kita ada formatif ya, formatif untuk kelas yang Ibu masuki adalah Einstein dan Galileo. Nanti kalau misalnya Dalton dan Mendel itu Bu Dahlia ya, dilihat di psikologinya, nanti ada di situ file satu folder untuk formatif, nanti dikerjakan, isinya pilihan berganda. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.